Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Edupen Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue Ali Kifayatullah di konten Kejur Kepoin Jurusan. Nah, kali ini gue lagi ada di Perpusat UI dan gue mau ngajak kalian semua buat kepoin salah satu jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu jurusan Ekonomi Islam. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik buat tahu lebih lanjut terkait jurusan Ekonomi Islam, tonton terus video ini sampai habis. Halo Sobat Edupen Inspiration semua, kali ini gue udah bersama Emir Reza Pahlawan yang akrab disapa Emir dari mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Islam angkatan 2020 yang akan menemani kita semua nih buat kepoin jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Sebelumnya mungkin gue sapa, Assalamualaikum, apa kabar nih Mir? Waalaikumsalam Mas Ali. Kalau boleh tahu sekarang lagi semester 3, mau naik semester 4, kesibukannya lagi apa sih Mir? Mungkin kalau semester 3 semester 4 ya udah awal-awal organisasi buat jadi BPH ya. Terus kayak biasanya masa-masa staff tuh kayak tahun pertama kan, tapi karena udah mulai tahun kedua jadi kita ada yang mulai jadi BPH, mulai ada yang jadi PI. Terus kalau masalah kuliahnya mungkin ya udah mulai masuk ke mata kuliah yang udah jurusannya gitu ya. Kalau yang awal kan kayak masih mungkin matkul-matkul yang umum FEB aja gitu ya, matkul angkatan kayak ada yang dari matkulnya akuntansi, matkulnya manajemen, matkulnya ilmu ekonomi. Tapi kalau mulai semester 3 semester 4 tuh udah mulai masuk yang bagian-bagian Islamnya lah gitu. Oke. Nah, mungkin gue mulai dari awal nih Mir. Kita kan tujuannya mau kepoin jurusan Ilmu Ekonomi Islam bareng lu sebagai narasumber. Nah, mungkin di awal mungkin banyak nih teman-teman Edupen yang belum tahu nih jurusan Ilmu Ekonomi Islam belajar apa. Apakah belajar agama kah atau belajar ekonomi aja atau gimana kan? Nah, mungkin lu bisa ngasih gambaran secara umum nih, bukan hanya Ilmu Ekonomi Islam ya, tapi bisnis Islam juga ada kan ya. Karena ada dua jurusan yang berbeda. Nah, mungkin lu bisa berbagi gambaran umum apa sih Ilmu Ekonomi Islam dan bisnis Islam itu? Jadi singkatnya tuh ilmu ekonomi Islam itu di bawah departemen IE ilmu ekonomi. Kalau misalnya bisnis Islam itu di bawah departemen manajemen. Jadi walaupun sama-sama membawa nama Islam di akhirnya gitu, tapi dia sebenarnya dua perbidangan yang beda gitu. Yang satu di bawah departemen IE atau DEPI kita panggilannya, terus yang kalau bisnis Islam di bawah departemen manajemen, jadi DEPMA. Dan kalau misalnya secara jurusan ilmu ekonomi sama ilmu ekonomi itu benar-benar mirip, kayak 50-50 lah, bedanya tuh ada matkul-matkul Islamnya. Kalau misalnya bisnis Islam dia mirip itu sama jurusan manajemen, jadi kayak manajemen tapi versi Islamnya gitu. Kalau misalnya dikasih nama lain manajemen Islam mungkin ya. Dan kalau misalnya ini mungkin tambahan aja ya, tambahan kalau misalnya kenapa kita namanya ilmu ekonomi Islam atau bisnis Islam, kenapa bukan syariah gitu kan, pasti kan pada bertanya kan. Karena kita tuh ada beberapa mata kuliah yang emang tuh dia bukan langsung ke ekonomi syariahnya. Misalnya kalau di jurusan universitas lain kan misalnya ada ekonomi syariah itu ada usul fikih muamalah kan pasti ada gitu ya, salah satu termasuk matkul wajib. Tapi kalau di FEB UI itu sendiri ada matkul namanya tasawuf gitu. Kalau kita singkatnya filosofi, etika dan tasawuf ekonomi Islam. Itu merupakan salah satu kayak pembedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Mengapa? Karena dia tuh nggak sangkut paut sama ekonomi langsung gitu. Tapi dia tuh kayak termasuk back endnya dari jurusan fondasinya ekonomi Islam. Jadi walaupun kita belajar hukum-hukum, tapi di ekonomi Islam itu belajar lebih jauhnya lagi, itu kayak dasarnya juga gitu. Oke. Nah, menarik nih Mir, tapi tadi kan udah sempat nyinggung masalah mata kuliah. Nah, tapi sebelum gua melangkah lebih jauh nih, menggali lebih dalam terkait mata kuliah apa yang dipelajarin di ilmu ekonomi Islam maupun bisnis Islam, gue mau kepoin nih Mir, kalau dari alasan lu sendiri, motivasi kenapa memutuskan ilmu ekonomi Islam sebagai studi lu, kenapa sih Mir alasannya? Sebenarnya kalau sebagai studi secara langsung ya, kenapa milih ekonomi Islam di SIMAK, terus sebenarnya nggak ada secara khususnya sih, tapi karena emang apa ya, dulu kan suka banget waktu SMA kan jurusan IPS, ilmu pengetahuan sosial kan, jadi kayak waktu belajar ekonomi itu benar-benar menjiwai gitu. Tapi gue juga orangnya rohis kan, anak rohis, terus juga sering ya main-main ke Istiqlal gitu, mungkin kayak juga iktikaf gitu kan. Jadi kayak sambil belajar ekonomi kita kayak gue juga termasuk nggak bisa dibilang beriman sih, tapi kayak berusaha untuk bisa beriman kan. Nah, waktu milih jurusan tuh kayak mikir aja, kayak gue kan suka ilmu ekonomi gitu kan, suka ekonomi, suka mikro, makro dan lain-lain gitu kan. Dan gue juga kayak suka mendalami Al-Quran gitu, hadis kan. Tapi ya kenapa nggak digabungin aja gitu kan, kayak sambil belajar ekonomi gue juga belajar ilmu-ilmu hukum yang emang dia mengatur tentang ekonomi gitu, atau ya bahasa ininya iktisaduna kan gitu. Mungkin gitu sih. Oke, jadi emang lu mendalami ilmu ekonomi dan lu juga berusaha untuk belajar lebih dalam terkait agama, dan kenapa nggak gabungin antara keduanya ya?
Oke, menarik, dan tadi seperti yang gue janjikan gue mau menggali lebih dalam terkait mata kuliah yang lu pelajarin di ilmu ekonomi Islam maupun di bisnis Islam. Kira-kira bisa ngasih gambaran secara umum nggak sih Mir? Kira-kira beda mata kuliah apa aja mungkin? Mungkin kalau untuk dasar-dasarnya sama ya, kayak ada mikro, makro, terus kita juga belajar ekonometri gitu kan, model-model. Nah mungkin yang membedakannya itu kalau ilmu ekonomi Islam dia tuh cenderung lebih paradik gitu, lebih paradigma, kayak kita tuh mempelajari hukum-hukum yang emang tuh dia tuh mengatur kita cara mengolah sumber daya yang lebih efisien, lebih efektif, tapi juga sesuai dengan tuntutan syariah Islam gitu. Kalau misalnya di apa ya, benar-benar spesifiknya gitu kayak perbedaan antara ilmu ekonomi Islam, ya di ini aja sih, kayak kita tuh kadang-kadang cenderung dilema gitu. Kayak misalnya kita belajar manajemen keuangan kan, kita kan ada bahas net present value, terus bunga gitu-gitu kan, yang dimana kita kalau di fikih muamalah tuh kayak riba tuh dilarang gitu kan. Jadi kayak untuk secara mata kuliah kita tuh kayak satu sama lain kadang-kadang ada yang bertolak belakang. Tapi di samping itu kayak kita juga harus memfilter gitu, kayak yang harus yang emang diterima, mana yang enggak. Jadi kayak kita juga bahas yang lain ya, kayak secara feelingnya gitu. Kalau feeling belajar di ekonomi bisnis Islam tuh kayak kadang-kadang kita juga merasa dilema gitu, kayak antara sangkut paut mata kuliah satu sama lain, kayak ya sama-sama belajar ekonomi Islam gitu, sama belajar ekonomi, tapi kayak yang satu nggak boleh ngelarang riba, yang satu ngelarang memperbolehkan riba gitu ya. Sih. Oke, menarik. Secara gambaran tadi juga mendetail gue udah dijelasin. Next gue mau gali terkait lingkungan nih. Kalau di ilmu ekonomi Islam mungkin biar lebih jelas aja ya, karena lu sebagai anak ilmu ekonomi Islam mungkin lu tahu lah ya seluk beluk bagaimana lingkungan. Nah gue memulai dari lingkungan belajar gitu, baik dosen maupun lingkungan pergaulan teman-teman di bangku perkuliahan. Apakah ada stereotip tertentu gitu Mir? Dosennya apakah jangan-jangan ustadz semua, teman-temannya apakah anaknya yang lurus semua, atau gimana Mir kira-kira Mir? Ada stereotip tertentu nggak? Mungkin dari dosen dulu kali ya, karena kita juga jurusannya masih muda ya, masih kalau gue sendiri angkatan 8, berarti kira-kira dia kan berdiri tahun 2013 ya, ini mana berarti kan udah 8 tahun. Jadi mungkin secara dosen-dosen dia masih pada muda, ada yang masih, bahkan ketua prodi ilmu ekonomi Islam pun namanya Bu Tika itu masih umurnya belum 30 malah, bahkan kayak masih muda banget, pokoknya masih muda, dan juga masih banyak potensi bisa dibilang ya, masih banyak potensi dikembangin. Terus kita juga ada, kalau di IE adanya namanya lembaga demografi, terus ada juga lembaga penelitian lainnya. Kita kalau di misalnya ilmu ekonomi dan bisnis Islam namanya PBS, Pusat Ekonomi Bisnis Syariah, jadi kayak lembaga penelitiannya gitu. Nah kalau misalnya ya secara dosen pokoknya masih banyak yang muda, terus kayak rata-rata tuh bahkan alumni dari ilmu ekonominya sendiri gitu. Jadi kayak alumni FEB UI ilmu ekonomi, terus waktu dia udah jadi dosen dia tuh mau jadi ngajar di ilmu ekonomi dan bisnis Islam, karena dia sambil mungkin waktu pada masanya kayak dia belajar ilmu ekonomi gitu, tapi dia juga kayak terinspirasi sama ya kan ilmu ekonomi syariah di Indonesia kan mulai banyak berkembang ya, jadi kenapa nggak diterapin juga di FEB gitu kan. Itu mungkin dari sisi dosennya. Kalau dari sisi mahasiswanya ya kita ini agak cenderung kontroversial juga sih, kayak misalnya soalnya mungkin kita kan juga membawa nama agama gitu ya, yang dimana kan biasanya pengetahuan kan nggak boleh mengandung sara gitu kan, suku agama ras, tapi kita kayak bahkan nama belakang pun ada nama agamanya gitu kan, Islam gitu, ekonomisnya bisnis Islam. Jadi kayak kadang-kadang tuh kita dianggap sebagai underdog juga gitu sama jurusan-jurusan lain kayak IE, akun, mene gitu kan, yang dimana tuh kadang-kadang kita juga nggak berkecil hati sih, tapi kayak mungkin kita hanya harus menunjukkan potensinya aja gitu. Kayak kita juga nggak bisa, jurusan gue sebenarnya bagus juga loh, kayak jurusan kalian susahnya juga sama gitu kan. Tapi karena ya emang masih muda, terus mungkin jumlah angkatannya juga nggak banyak, kayak nggak nyampe 100. Kalau yang IE kan misalnya kan ada 500 lebih, akun mene juga kan 600-500. Karena mungkin mahasiswa masih dikit, terus panitianya juga masih dikit kan, beberapa doang, kayak masih bisa dihitung jari gitu. Jadi mungkin kita secara ekosistem atau secara lingkungan masih belum bisa dibilang terlalu berpengaruh gitu di FEB, tapi kita insya Allah yang berusaha gitu. Oke, menarik banget jawabannya. Nah next gue mau gali lebih dalam terkait mungkin perlombaan ya. Mungkin ada teman-teman yang mau masuk ilmu ekonomi Islam dan mereka nggak mau kalah nih sama jurusan lainnya. Gue mau habis lomba segala macem. Kira-kira dari lu ada bisa ngejelasin nggak sih kira-kira perlombaan apa, bidang perlombaan apa yang biasa diikutin sama anak-anak ilmu ekonomi Islam gitu? Mungkin kalau perlombaan, kalau misalnya dari bisnis plan dulu ya, kalau bisnis plan bisnis case mungkin belum ada, kayak bisnis plan syariah gitu atau bisnis case syariah belum ada. Tapi mungkin untuk sekarang yang banyak itu kayak LKTI, ilmu karya tulis ilmiah, atau mungkin kayak ekonomi syariah competition SI-nya gitu juga banyak
yang emang masih taraf apa ya, tarafnya tuh bukan taraf yang perdebatan gitu, bukan debat atau kayak kompetisi, tapi lebih kayak penulisan, penelitian, artikel yang gitu-gitu. Karena emang kita kan juga masih tahap awal ya, masih bisa dibilang banyak potensinya. Jadi kita tuh perlombaannya juga masih yang dalam konteks tekstual gitu hitungannya. Terus mungkin kalau misalnya yang ngadain lomba juga, kalau secara institusi ya masih dikit juga. Kayak mungkin kemarin baru bulan ini selesai ada lomba dari Masyarakat Ekonomi Syariah dari MES. Terus juga kadang-kadang dari lomba KNKS juga diadain tiap tahun. Tapi kalau untuk maksudnya perbandingan sama konvensional gitu, masih perbedaan masih jauh banget gitu. Nah kalau misalnya rata-rata kita banyaknya mungkin dari univnya sendiri doang. Ya udah gitu yang masih emang ada jurusan ekonomi syariahnya juga gitu. Jadi kalau secara lomba dibandingkan yang ilmu ekonomi, manajemen akuntansi yang emang konvensional masih perbandingannya masih jauh besar beda. Oke, thank you banget dari jawabannya. Next gue mau gali lebih dalam terkait prospek kerja atau prospek karir, dan biasanya memang menjadi pertimbangan teman-teman anak SMA kan ketika memilih jurusan. Kira-kira prospek karirnya apa nih, prospek kerjanya apa. Nah mungkin lo bisa ngasih gambaran secara umum nih Mir, kira-kira prospek kerja dari jurusan ilmu ekonomi Islam ataupun bisnis Islam kira-kira apa sih ke depannya? Mungkin untuk prospek kerja ya sebenarnya kurang lebih sama ya kayak jurusan ilmu ekonomi, tapi kayak mungkin kita lingkup kerjanya juga masih sedikit. Tapi nggak tahu juga ya, kan kita kan lagi bener-bener gemar-gemar banget ekonomi syariah ya. Kayak ada pusat halal, terus mungkin dari Unilever juga kemarin membuat Center of Excellence gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya secara institusi emang masih sedikit, tapi kita belum tahu kedepannya bakal gimana. Kayak misalnya mungkin ada di Bank Indonesia ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terus mungkin kita juga beberapa tahun lalu juga berdiri yang emang Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, yang dimana tuh kayak suatu lembaga sendiri gitu yang ngurusin keuangan syariah sama ekonominya kan. Terus mungkin baru tahun ini juga ya, tanggal 1 Februari juga kita merger Bank Syariah gitu kan, Bank Syariah Indonesia. Emang pasti kedepannya bakal butuh banyak sumber daya manusia insan syariah gitu yang lebih banyak. Nah sayangnya mungkin tahun ini emang belum terima ya BSI ya, belum terima pegawai karyawan. Jadi mungkin karena emang masih penuh juga, masih direncanain juga gitu. Jadi mungkin 5 atau ya 7 tahun ke depan lah, tapi pasti bakal banyak dibutuhin sih insan syariah. Bener banget. Dan kalau boleh nambahin, kayak nggak hanya korporat besar ya Mir ya, bukan kayak startup fintech juga cukup banyak kan ya? Banyak. Oke Mir, nah mungkin lanjut gue mau bahas gali lebih dalam terkait startup ya, biar lu mungkin mengklarifikasi juga nih bener atau enggaknya. Mungkin mulai dari startup pertama, biasa ke jurusan ilmu ekonomi Islam maupun bisnis Islam tuh, apakah bener anaknya harus beragama Islam semua? Mungkin biasanya cewek-ceweknya muslimah, kerudungan semua gitu, bener gak sih Mir? Kalau misalnya secara agama ya emang rata-rata sih sejauh ini sih masih yang beragama Islam semua gitu. Emang rata-rata muslim sama muslimah semua kan. Karena emang kalau misalnya ya susah nggak sih kayak misalnya jurusan Kristen atau misalnya yang lain gitu, tapi belajarnya yang benar-benar dalam gitu kan, belajar ekonomi Islam yang benar dalam, ya pasti bakal susah sih emang kan. Tapi mungkin kalau misalnya untuk stereotip yang kerudungan, atau misalnya harus ya hafiz Quran, atau misalnya harus dari lulusan pesantren mungkin, tapi itu nggak terlalu sih, karena emang ada beberapa dari kita yang emang ya sholatnya juga ya kalau diajak gitu yang sekedarnya mungkin Islam yang gimana ya, kalau istilahnya Islam KTP gitu kan, Islam KTP juga ada. Terus yang nggak kerudungan juga ada gitu, yang emang perempuan yang emang buka kerudung banyak. Jadi mungkin kalau misalnya untuk stereotip yang emang harus bener-bener menjiwai Islamnya gitu, atau emang orang harus yang beriman atau gimana, ya itu nggak terlalu sih. Oke. Mungkin stereotip terakhir deh nih sebelum ke pesan, gue pengen, banyak yang bilang apakah benar di jurusan ilmu ekonomi Islam, bisnis Islam harus bisa bahasa Arab, harus hafal Al-Quran dan hadis harus kuat kayak gitu, bener gak sih Mir? Mungkin nggak harus hafal ya, nggak harus harus bisa bahasa, tapi setidaknya kalau misalnya hafal itu setidaknya tuh bukan hafal gitu, tapi kayak memahami konsepnya. Jadi kayak mungkin istilah-istilah mungkin makasih syariah, atau mungkin masalah artinya apa kan, mafsadah juga artinya apa. Jadi kayak untuk beberapa istilah tertentu kita tuh harus tahu gitu, karena emang sering diulang-ulang, istilahnya tuh sering dipakai juga. Jadi kita secara nggak langsung emang makin lama tuh beberapa tuh hafal istilah pentingnya gitu. Tapi kalau untuk kayak hafal hadis atau Al-Quran nggak terlalu. Dan mungkin kalau misalnya untuk bahasa Arab kita juga karena istilahnya beberapa doang yang kepake juga, ya kita juga nggak terlalu penting gitu. Maksudnya kayak nggak terlalu semuanya bisa bahasa Arab full gitu, tapi setidaknya kita tuh paham basicnya gitu. Dan mungkin kalau misalnya tapi kita ada sih kayak matkul bahasa Arab gitu, karena emang untuk diperhalus sama diperlancar juga kan. Tapi kayak
itu juga nggak masuk SKS gitu, nggak masuk perhitungan SKS, tapi kayak dari prodi kita gitu kayak diajarin terus ada ujiannya juga, tapi kayak standar kelulusannya itu juga minimal gitu, maksudnya nggak terlalu diperhatikan. Jadi emang nggak perlu dikhawatirkan juga ya, karena di bangku kuliah pun pasti dia ada diajarkan ya basic-basicnya. Oke, mungkin terakhir dari Emir, kira-kira ada pesan nggak Mir yang mau lu sampaikan untuk teman-teman sobat Edupen Inspiration semua yang mungkin masih SMA, masih bingung mau galau memilih IAIBI atau enggak, atau mungkin mau milih jurusan lain, kira-kira ada kata-kata motivasi dari lu nggak Mir? Mungkin apa ya motivasinya, kalau misalnya emang mau banget ilmu ekonomi sama bisnis Islam gitu kan, rata-rata kan kita kan, ini salah satu stigma juga ya, salah satu stereotip juga kalau kita tuh emang rata-rata tuh pilihan kedua, pilihan ketiga. Jadi misalnya anak ilmu ekonomi Islam pilihan pertamanya apa, pasti jawabnya ilmu ekonomi. Terus bisnis Islam pilihan pertamanya apa, biasanya jawabnya manajemen gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu stereotip juga gitu. Dan mungkin kayak sebenarnya nggak salah banget ya kalau misalnya pilihnya di pilihan pertama gitu kan, karena emang kita kan syariah atau halal gitu kan kayak lagi di puncak-puncaknya gitu kan, kayak mau lagi menuju puncaknya. Jadi mungkin secara karir, secara prospek kerja itu pasti bakal booming banget sih kayak beberapa tahun lagi. Dan mungkin kalau misalnya emang khawatir gitu mau masuk, tapi khawatir karena gue baca Al-Quran aja susah gitu, atau mungkin gue baca hadis atau ikut majelis ilmu aja jarang gitu, itu nggak apa-apa, kayak nggak usah khawatir, karena gue juga anak negeri gitu kan, gue anak negeri, anak Jaksel gitu, yang dimana kayak mungkin gue juga sisi keislaman cuma dari rohis doang gitu ya, dimana itu kayak nggak apa-apa, kayak nanti kita juga belajar lagi, kita juga ditempa lagi, karena kita juga ilmu ekonomi itu kayak mahasiswanya beragam gitu kan, mahasiswanya beragam, jadi ada yang dari pesantren, ada yang dari negeri, ada yang dari manapun lah pokoknya. Jadi kayak nggak usah khawatir harus gimana, terus kalau misalnya itu emang bukan pilihan pertama ya nggak usah malu kan, misalnya nanti emang masuk sini. Jadi kayak kalau biasa sih pilihan pertama gitu kan, kayak lebih menjiwa gitu ya, mungkin itu aja sih. Oke, jadi intinya memang nggak perlu khawatir juga ya, misalkan nggak sesuai atau segala macam, seenggaknya ada motivasi, ada niat, pasti ada jalan deh. Oke, sebelumnya thank you banget Mir udah berbagi cerita buat teman-teman Edupen Inspiration semua. Dan gue mau ngingetin juga buat kalian, coba komen kira-kira next mau bahas kepoin jurusan apa lagi. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa teman-teman semua.